sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa zayyin akhlaqana bil 'ilm. Ya arhamar rahimin. Para pemirsa budiman, para pemerhati channel Karomah Doa yang berbahagia, kita sampai pada pertemuan yang ke-7 dalam kajian kitab Fathul Izar. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi amin. Sampai pada bab Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada mana itu? Wa adabul jima' ini ya. Wa adabul jima'. Adapun adab-adab jima'. Adab ini kalau diistilahkan apa ya? Tata krama berjima' begitu. Ya. Tata krama berjima'. Masya Allah. Ya ini. Wa adabul jima', adapun tata krama berjima' salasatun. Qablahu, 3 perkara sebelum melakukan persetubuhan atau persenggamaan. Wa salasatun, dan 3 perkara halahu, di saat melakukan persetubuhan atau jima'. Wa salasatun, dan 3 perkara lagi ba'dahu, setelah melakukan jima'. Apa saja? Oke, kita ikuti terus. Amma salasatul lati qablah, adapun 3 perkara termasuk dari adab atau tata krama. Adab itu ya, kalau kita bahas di dalam dimensi atau perspektif ilmu tasawuf, ini adalah perpaduan dari akhlak, adab itu. Jadi sama dengan di dalam kitab Bidayah itu, walaupun konten isi pembahasan itu adalah 90% adalah fikih, ketika Imam Ghazali sampai pada bab wudu itu, beliau tidak menuliskan dengan diksi babul wudu, tapi ditulis dengan istilah adabul wudu. Mengapa? Karena memang Imam Ghazali ingin mengkolaborasikan, ingin menyemai antara 2 disiplin ilmu, yaitu fikih dan tasawuf, di mana agar kita cerdas secara intelektual di dalam fikih, kemudian juga cerdas di dalam tasawuf secara spiritual. Itu. Jika dulu ada dikotomi antara ilmu fikih yang berbasis logika dengan ilmu tasawuf yang berbasis kerohanian atau berbasis rasa atau dzauq, maka dikotomi ini kadang-kadang menyisakan tidak bisa, akan-akan tasawuf dan fikih tidak bisa bersatu. Padahal kesemuanya sama-sama penting di sini. Jadi lahirlah kata adab.
Jadi bab fikih itu ditulis oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, adabul wudu. Sama di sini dengan adab berjima. Oke, bahwa dengan berjima bisa dikatakan berjima dengan langsung menyetubuhi istri, langsung memasukkan alat vital itu kepada liang senggama seorang istri, itu sudah dikatakan berjima, cuman secara formal. Cuman dari segi adab itu lain lagi. Sama dengan Imam Ghazali menyertakan doa-doa di dalam wudu itu. Ketika mengusap wajah misalkan, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh misalkan. Ketika mengusap kedua tangan, Allahumma ja'alni min ahlil yamin. Ketika mengusap kaki, Allahumma thbut qadami yauma tazillul aqdam, masalan umpamanya. Ini agar kita tidak masuk dalam istilahnya Imam Malik, man tafaggah biduni tasawuf faqad tazandak ya, faqad tafassak wa man tasawwaf biduni tafaqquh faqad tazandak. Orang yang hanya mendalami kecerdasan intelektual, fikihnya pintar, maka berpotensi untuk bermain-main di dalam syariat. Melakukan tadlis atau mengakal-akali di dalam syariat, memanipulasi syariat agar sesuai dengan kehendaknya, atau agar ia terlepas dari sebuah jeratan hukum yang berat. Itu kalau hanya alim fikih, bisa fasik dia, bisa tafassak. Apa tafassak itu? Fasik itu kalau didefinisikan para ulama adalah membiasakan dosa kecil dan melakukan satu dosa besar. Itu fasik. Di dalam fikih kan ada perbedaan. Sebelum disiplin ilmu fikih itu ada perbedaan antara tidak ada perbedaan sebelum ada disiplin ilmu fikih. Tidak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Semuanya adalah dosa. Ketika ditanyai Rasulullah itu apakah dosa, mahaka fi qalbik wa karihta an yattali 'alaika nas. Itu sesuatu yang masih kita ragukan untuk kita lakukan, dan ketika kita melakukannya akan merasa malu dilihat orang. Itu dosa, sudah definisi dosa menurut Rasulullah. Sedangkan yang baik, wamal birru ya Rasul, apa yang dikatakan baik, Rasul mendefinisikan dengan husnul khuluq. Jadi tidak ada pembagian dosa kecil, dosa besar dulu. Sehingga ada disiplin ilmu fikih, kemudian ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan itu juga ketika hanya berpatokan kepada fikih, maka potensinya tafassak, akan menjadi menuhankan akal atau bisa liberal lah. Iya, karena memang basis fikih itu logika, mengakal-akali hukum bisa, karena basisnya logika. Oh, kok kamu sering nonton porno, oh itu dosa kecil misalkan, karena hanya melihat. Nah itu membiasakannya seperti itu juga bahaya juga kawan-kawan. Nah di tasawuf itu ingin mengembalikan ruh daripada fikih itu sendiri. Jadi kalau orang fikih, orang kebatinan dulu, orang-orang ahli fikih dulu berkata kepada orang kebatinan, percuma kamu bersambung kepada Allah fikirannya, tapi kamu sholat dengan sarung atau dengan kain yang tidak menutup aurat, lubang misalkan, itu tidak sah. Itu kata orang fikih. Sedangkan orang-orang kebatin, orang tasawuf, ya percuma saja juga kamu sholat menutup aurat, sudah suci badan, suci dari hadas, tapi hatinya tidak nyambung kepada Allah. Nah, disinilah letak tasawuf, disinilah letak kegunaan daripada
kita berimam tasawuf kepada Imam Ghazali. Ini muncul dari pembahasan adab, kawan. Jadi adab itu pengkolaborasian antara formal dan rasa intuisi kita atau tasawuf kita. Jadi adab daripada jima itu ada 3: sebelum, di saat, dan setelah jima. Jadi kalau 3 tambah 3 tambah 3 9 berarti semuanya. Apa 3 adab yang sebelum itu, kawan, sahabat? Sebelum berjima itu adabnya allati qablahu fataqdimul mula'abah, yaitu didahului dengan sendagurau lah, bercumbu lah, kawan. Liyatiba qalbuz zaujah, agar hati seorang istri merasa nyaman, merasa disanjung, merasa semakin membuncah syahwatnya. Wa yatayassar muraduha, dan agar lebih mempermudah, agar mudah muraduha, apa yang diinginkan oleh si istri. Hatta idza ala nafsuha wa kathura qalaquha wa talabat iltizam ar-rajul dana minha. Kemudian ini seakan-akan muallif pengarang Kiai Fauzi Abdullah ini ingin menggambarkan kronologi bagaimana kita itu memiliki gambaran atau ilustrasi lah bagaimana bercumbu itu. Jadi ada pengantar sebelum kita berjima dan bersetubuh, ada saling bercumbu, bersendagurau agar merasa nyaman istrinya, dan istrinya agar mudah apa yang diinginkan. Hatta ala idza ala, hingga ketika sampai pada titik ia hendak menaiki istrinya, atau nafsunya sudah semakin tinggi, wa kathura qalaquha, dan semakin banyak qalaquha. Qalaq itu ya, kalau di bahasa Arab itu qalaq itu khawatir sebenarnya. Jadi maksud di sini, yang dimaksud menurut saya itu qalaq ini berdebar, semakin menggebu-gebu, berdebar semakin kencang dadanya karena sudah dicumbu, dipegang ininya dan lain sebagainya. Wa talabat, kemudian ia meminta iltizamar rajul, pada agar si suami tidak lepas darinya karena semakin kuat cumbuannya. Dana minha, maka di saat itulah si suami mulai menghimpit dan berdekatan dengan si istri. Ini tata keramanya, kawan. Bukan langsung datang, langsung kita naiki, langsung seperti hewan, seperti kucing, itu bukan. Ada cumbu rayu, ada rayuan begitu. Walaupun gombal lah, yang jelas ingin membawa nafsu si istri itu semakin kuat. Wasanya, dan kedua ini tata krama sebelum jima, mura'atu halil jima, menjaga posisi jima, fala ya'tiha, ini tata krama ya, bukan bukan sesuatu yang wajib lah, bukan sesuatu yang dosa kalau ditinggalkan. Cuman ini menjadi bagian kebahagiaan di saat berjima. Fala ya'tiha, maka janganlah si suami menjima atau menyetubuhi istrinya, wahya barikatun, sedangkan si istri dalam keadaan barikah. Barikah itu kalau bahasa Maduranya arindu. Barikah itu tengkurap lah, kawan. Tengkurap atau bergaya seperti tengkurapnya ya hewan seperti sapi atau kambing lah gitu. Li'anna dzalika yashqu 'alaiha, karena posisi itu katanya di sini, katanya pengarang, akan membuat berat si istri.
Lianna dzalik, karena posisi itu yasyukku akan memperberat alaiha pada si istri, au ala jambiha, atau pada daerah pinggiran daripada tubuhnya, atau jambiha atau pinggirannya, perut dan lainnya. Lianna dzalik yurith, karena hal itu akan melahirkan waj'al hasirah, akan melahirkan sakit al-hasirah. Al-hasirah itu apa ya? Al-hasirah itu hasirah, kalau saya cari di kamus itu tadi, ini bisa apa ya? Sakit hasirah itu bisa sesak atau asma, bisa menyebabkan asma, posisi seperti itu. Atau bisa di sini dituliskan lampang, apa lara, lambung apa lampang di sini bahasa Jawanya itu. Sakit lambung mungkin hasirah itu. Wala yaj'aluha fawqahu, dan janganlah si suami menjadikan istrinya atau menempatkan istrinya fawqahu, di atas, lianna dzalika yurithul i'tiqar, karena hal tersebut akan menyebabkan sakit jeruani telanak. Apa ini? Kalau bahasa Jawanya saya nggak paham. Jadi i'tiqar itu sakit atau sakit dalam lah ya. Kalau ini istrinya, anggap kasarnya istrinya disuruh bergoyang gitu, disuruh di atas itu. Namun sampai kemana ini ya, mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha, akan tetapi usahakan bagaimana posisi si istri ini mustalqiyah, jadi tidur terlentang ya. Mustalqiyah itu rafi'ah, dan mengangkat rijlaiha, pada dua kakinya, fa innahu ahsan hayatil jima, karena posisi ini adalah posisi yang sangat mantap kawan di dalam bersetubuh, posisi yang sangat baik. Ada teman-teman, ada yang mengatakan diberi bantal itu diberi bantal bokong si istri, itu lebih mantap atau meninggikan posisi pantat dan kaki. Wasalisa, dan tata krama yang ketiga, mura'at waqtil jima', usahakan menjaga atau mempertimbangkan waktu bersetubuh, ay waqtal ilaj, yaitu di saat ketika si suami memasukkan alat vitalnya pada liang senggama si istri, bitawir, yaitu dengan membaca doa-doa perlindungan seperti yang sudah kita hafalkan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, itu wa tasmiyah, dan membaca bismillah, wa haqqi dzakar, dan kemudian hakun itu menggaruk-garukkan ya, menyentuh-nyentuhkan batang alat vital kita, ujungnya tentunya bijawani bil farji, di pinggiran kemaluan si perempuan atau farji, di bibir liang senggama atau di antara bibir vagina. Ini masya Allah ya, tata krama Islam itu. Wa ghammaz as-sadyain, dan juga usahakan si suami taghmiz, yaitu meremas ya, apa ya, bukan mencabik-cabik ya. Meremas dengan lembut as-sadyain, pada dua pentil atau dua puting daripada
uh, susu atau payudara si istri. Wa nahwi dzalik dan lain sebagainya mimma yuharrik syahwataha, dari segala warming atau pemanasan yang bisa tahrik atau menggerakkan atau bisa untuk menggerakkan syahwatnya. Jadi memprovokasi syahwat gitu. Wa mallati, adapun adab-adab fi halil jima, di saat ketika ia bersenggama dan bersetubuh dengan istrinya. Fa awwaluha, pertamanya kaunul juhdi biriyadatin fi samtin wa taraffuq, yaitu adanya sebuah kesungguhan, biriyadatin, dengan latihan fi samtin, dalam biriyadatin fi samtin, dengan berusahalah fi samtin untuk diam, wa taraffuq, dan santai, atau bahasa Jawanya ini alon-alon. Ini di saat ketika jima. Kalau bahasa Indonesianya santai tapi pasti, bersungguh-sungguh tanpa berbicara, para sahabat, jangan sambil main dengan istri sambil sambil ngomong-ngomongan atau ngerasani orang. Asania kedua, fit tamahul inda buruz syahwati. Itu tamahul, adanya kesantaian, penundaan, agar tidak cepat orgasme. Mau orgasme ditunda, agar tidak langsung muncrat, nyantai lagi. Inda buruzi syahwatihi, di saat syahwat semakin tampak, santai dulu agar tidak keluar. Inda buruzi syahwatihi hatta yastawfi inzalaha, hingga ia benar-benar menyempurnakan keluarnya air mani itu. Fa inna dzalik yurithul mahabbah fil qalb, karena itu akan membawa atau melahirkan rasa cinta di hati. Sempurnakan semua, dilepaskan, dimuncratkan semua di dalam. As-salisah ketiga, Allah yusri, hendaknya tidak terburu-buru bi ikhrajiz zakar, untuk mengeluarkan batang alat vital kita, inda ahsasi, ketika ia merasa bimaiha, dengan air mani si perempuan. Fa innahu yud'ifuz zakar, karena hal itu akan langsung mencabutnya, maksudnya akan melemahkan alat vital kita, para cowok, para suami. Wala yu'zil anha ma'ahu, dan janganlah juga ia mencabut anha, dari si perempuan, ma'ahu, pada air maninya, lianna dzalik yadurru biha, karena hal itu akan membahayakan atau membuat ia sulit pada si perempuan. Artinya apa? Ringkasnya begitu kawan, para sahabat. Di saat air mani itu keluar, maka usahakan semua muncrat di dalam, dan jangan dicabut alat vital atau batang alat vital kita hingga sempurna, benar-benar keluar di dalam. Wa amma salasa allati ba'dahu, adapun 3 perkara yang setelah adab setelah berjima. Jadi yang di awalnya mula'abah. Jadi kalau kita hitung kembali, sabar kawan, kita hitung kembali 3 perkara sebelum jima, mula'abah, bercumbu.
kemudian menjaga posisi jima yang lebih baik di sini, perempuan di bawah, suami di atas, dan meninggikan bokong atau daerah bokong pada kakinya, mungkin dengan bantal dan lain sebagainya. Ketiga, bukan usahakan lagi, ini harus ini kawan, membaca doa ketika memasukkan alat vital itu sebelum jima dan di saat jima. Sekarang di saat jima bersungguh-sungguh, santai, tapi pasti tidak berbicara dengan diam, artinya tidak berbicara dengan pasangan. Kedua, di saat jima juga yang kedua tamahul, santai, tidak terburu-buru, dan juga penundaan ketika hendak sudah mau mau membuncah, mau muncrat, santai lagi hingga benar-benar sempurna itu keluarnya air mani. Ketiga, ketika di saat jima juga ketiga di sini Ats-tsalitsah alla yusri' bi ikhraj az-zakat. Jangan terburu-buru mencabut alat atau batang alat vital kita dari yang persenggamaan seorang istri kita hingga sempurna mengeluarkan seluruh air maninya. Kemudian 3 adab setelah berjima. Allati ba'dahu. Fa awwalu, pertama, amru zawji bin naum ala yaminha liyakuna al-walad dzakara. Agar perintahkan istrinya agar tidur di samping kanannya, agar anak insya Allah yang akan keluar anaknya langsung cowok, insya Allah. Jadi istri ada di sebelah kanan suami setelah berjima. Wa innamat alal aisar yakun luat unsa. Jika si perempuan itu setelah bersetubuh tidur di samping kiri suami, maka anak akan menjadi berkelamin perempuan. Hasba maqtadatut tajrubah, sesuai yang telah ditajribkan atau diexperiencekan atau diujikan, sesuai apa yang telah teruji sebelumnya. Kalau ingin anak cowok, maka tidur si istri taruh di samping kanan. Kalau ingin anak cewek, si istri taruh di samping kiri. Itu pertama. Kedua, setelah jima, yaitu adabnya an yakula dzikral warid inda dzalik fi nafsihi. Dia membaca dengan bacaan yang warid, yang diriwayatkan dari Rasulullah inda dzalik, di saat selesai jima, fi nafsi, tapi di dalam hatinya bisa, atau dengan ucapan yang sangat lirih atau tidak didengar lah. Wa huwal hamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara, dengan membaca alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dari air dan telah menciptakan manusia dari air, kemudian Allah menjadikannya bernasab-nasab, kemudian menjadikannya ada hubungan kemertuaan, wa kana rabbuka qadira, dan ada Tuhanmu maha kuasa. Watsali, dan ketiga daripada tata krama setelah berjima, al-wudu idza arada an yanam, hendaknya berwudu suami ketika hendak tidur. Wa sunnatun, dan itu adalah sunnah. Wa ghuslu dzakarihi, dan juga membasuh alat vitalnya kawan. Idza arada an ya'ud 'alaiha, jika ingin naik lagi, jika ingin main lagi. Begitu untuk pertemuan sekarang, di pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat. Apa yang dibahas adalah ilmu tentang cara bersenggama sesuai dengan tuntunan Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.